Halo loh, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Ini sebagian dari Anda sudah ada yang menjalankan ibadah sholat Idul Adha ya. Saya lihat kalau di Jakarta itu salah satunya di Masjid Al Azhar begitu. Yang tapi Muhammadiyah dan NU juga pemerintah kelihatannya sepakat loh besok ya, Bung Rocky. Tapi saya kira apapun kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Dan di tengah situasi semacam itu, Bung Rocky, saya tadi coba ngintip, penasaran ini, saya ngintip dolar itu berapa sih angkanya, karena kemarin pemerintah sempat intervensi hari Jumat ya. Itu sempat turun dari 16.000, dari 16.485 itu 486 turun menjadi 16.395. Sekarang ini ternyata saya intip lagi hari ini, ternyata angkanya kembali lagi 16.486, mendekati 16.500, Bung Rocky. Saya kira ini adu kekuatan aja nih antara pemerintah dengan para spekulan ya kalau gini. Ya itu pasti hit and run udah mulai bekerja. Mereka yang ngintip pergerakan moneter kita juga tahu bahwa ya berapa lama sih bertahan 12 jam juga udah kebaca itu kan ngos-ngosan Hmm. Bank Indonesia untuk nopang rupiah itu. Jadi kelihatannya ini jadi soal serius karena ketika oscillatingnya itu dari kursnya itu oscillating dan makin lama makin tipis lalu habis gitu. Di situ mulai kita memahami bagaimana kasino kapitalisme itu Ya, ya. mempermainkan kedaulatan keuangan kita itu. Dan Hmm. memang kalau kita lihat bahwa ya ketika kapasitas fiskal nggak bisa lagi dipakai untuk mendorong pertumbuhan, lalu mulai terjadi krisis fiskal, lalu berimbas pada apa namanya nih inflasi, dan setelah itu kemudian soal harga rupiah itu. Jadi tentu otoritas moneter berupaya keras untuk mungkin Hmm. memantau per detik itu siapa yang mainin, tuh kira-kira begitu kan. Dan Hmm. orang mulai membayangkan sama persis 98 juga orang tanya siapa Hmm. yang mainin tuh. Hmm. Semuanya nuduh pada Soros. Oh iya, Parah, ya. tentu Hmm. orang kayak Soros itu nongkrong di depan komputer, dia mainin aja kan. Karena itu adalah soal mencuri melalui sistem keuangan yang terbuka secara internasional. Jadi Hmm. itu konsekuensi dari kita mengambangkan harga kita rupiah itu terhadap dolar, dan tidak bisa di-peg. Kalau di-peg ya lain lagi, itu kita balik pada proteksionisme bisa-bisa. Jadi itu konsekuensi. Tetapi sekali lagi semua sebenarnya masih bisa diatasi kalau ada persepsi positif terhadap politik, ada persepsi positif terhadap kebersihan bisnis, ada persepsi positif terhadap penegakan hukum, terutama di bidang korupsi kan. Hmm. Jadi kalau semua persepsi itu negatif, maka faktor-faktor semacam ini yang akan merusak atau membuat yang disebut fundamental kita kuat itu langsung habis dengan satu Ya. sapuan psikologi moneter ini kan. Jadi orang juga udah bersiap-siap nih, mulai sedikit-sedikit mak-mak mungkin mulai tarik dolarnya, dipindahin ke rupiah, dipindahin ke emas segala macam, rupiahnya ditukar ke dolar. Makin lama makin kesulitan kita menahan laju penurunan harga rupiah kita. Tapi sekali lagi ini adalah soal yang punya dampak sangat politis, justru karena akan menekan pemerintahan baru nanti untuk mengatur ulang APBN, memperkirakan berapa persen dana yang mesti disiapkan untuk menahan dolar yang pasti akan terus meroket. Juga kita tahu bagaimana seluruh dolar di Amerika sebetulnya dipanggil pulang oleh Joe Biden untuk konsolidasi, untuk persiapan perang mungkin. Tetapi kalau kita mampu untuk meyakinkan pada player internasional bahwa negara ini tetap stabil, maka itu sangat mungkin juga para spekulan nggak akan memainkan rupiah kan. Kan Hmm. buktinya rupiah itu yang paling drop di dalam mata uang Asia. Itu artinya ada spekulan yang tahu bahwa Indonesia bisa dimainin. Itu kelihatannya nggak mungkin diatasi oleh para buzzer atau oleh survei. Nggak mungkin kan Jokowi sewa lembaga survei untuk menerangkan dolar udah turun, bagaimana bagaimana disurveinya sesuatu yang bersifat volatilitasnya itu setiap detik. Jadi kelihatannya itu masalah baru kita, dan ini pasti membuat pusing Pak Prabowo untuk merancang ulang pembangunan dan mata anggaran yang harus dihemat nanti, yang mesti sudah dia persiapkan dari sekarang tuh. Ya, iya. Dan ini adalah saya kira yang angka terendah setelah reformasi ya, Bung Rocky, karena ya, waktu itu sempat Pak Habibie sempat berhasil memulihkan rupiah, tetapi sekarang ini dengan angka seperti ini ya kita belum pernah terjadi sebelumnya, dan dampaknya ini bertemu nih kalau kayak orang kena COVID gitu, kita sebenarnya udah punya komorbid gitu, jadi rupiah ini bisa jadi pukulan Ya, gitu ya.
Ya itu sebetulnya komorbid itu udah ada dari awal, dari semester kedua Jokowi udah terlihat bahwa nggak mungkin Pak Jokowi itu mampu untuk menertibkan spekulan-spekulan ini. Itu bahkan dari sebelum Covid udah terasa itu. Tetapi orang semacam Sri Mulyani kan jadi jaminan Pak Jokowi bahwa Sri Mulyani mungkin bisa nego dengan lender internasional. Tapi sekarang dia nggak mungkin lagi lakukan itu. Yang jelas mulai terlihat kepanikan, dan kalau kita sebutkan tadi apa tadi istilahnya Hersu itu Betul. seolah-olah Apa adu kuat apa namanya, yang mana? jadi istilah yang kita pakai sekarang ini Hmm. nanti akan dianggap oleh kekuasaan ini jangan nakut-nakutin tuh. Padahal Hmm. psikologinya memang di situ. Oh, Hmm. ini akan terjadi seperti apa istilahnya tadi, angka terendah itu secara Oh, ya. reformasi kan. Iya, iya. Jadi hal ini kan juga kalau dibaca oleh internasional artinya para jurnalis mengakui itu sebagai keadaan psikologi yang berbahaya tuh. Nanti dimarahin lagi oleh Jokowi. Ini anak kenapa mesti pesimiskan? Ini memang pesimis karena ini angka paling rendah tuh. Jadi Hmm. sekali lagi kita bermain di dalam ketegangan emosional sebetulnya. Kan harga dolar itu kan ketegangan emosional. Ya. Seseorang misalnya membujuk keluarganya, ini bahaya nih ya, dia rame-rame keluarin uangnya tuh dari sistem perbankan ditaruh di peralatan investasi yang lain tuh. Jadi ini sekali lagi ketegangan kita adalah soal persepsi terhadap kemampuan pemerintah untuk mengatasi soal-soal semacam ini. Apalagi kalau diterangkan bahwa ya gampang lah kita bisa berutang lagi itu, dan kelihatannya Pak Prabowo akan lakukan itu. Oh iya, tentu Prabowo udah antisipasi bahwa dengan cara yang berutang mungkin sekian ratus triliun akan dipakai untuk membackup lagi. Iya, tapi itu nanti Oktober ya. Sekarang yang terjadi itu yang menyulitkan Pak Prabowo nanti. Iya, ya. Enggak, saya kira sebenarnya kita bukan nakut-nakutin ya, Bung Rocky. Kalau kita tengok ke belakang aja, tanggal 27 Mei ini saya punya catatannya. Pak Jokowi itu ketika dolar sudah mulai menyentuh 16.200 menuju 16.300, beliau menyatakan waktu itu ketar-ketir. Itu jelas ada catatan di media 16.200 ke 16.300 mulai ketar-ketir. Sekarang ketika tiba-tiba tembus mendekati 16.500, dan ketika Pak Jokowi dan semua otoritas keuangan termasuk juga Departemen Keuangan, termasuk Bank Indonesia menyatakan bahwa oh kita aman, kita masih stabil, ya bagaimana ceritanya gitu kalau 16.200 ke 300 saja ketar-ketir, apalagi sekarang udah mendekati 16.500 gitu. Bahkan mungkin ketika Pak Jokowi bilang ketar-ketir, Hmm. itu bukan spekulan asing yang bermain. Itu Hmm. investor dalam negeri, mereka yang pegang rupiah itu tiba-tiba pindahin ke dolar. Hmm. Dan demikian juga sebaliknya tuh. Ya dibermainkan di situ aja kan. 2-3% turun, bahkan turun 5-6 poin itu udah berubah tuh kursi itu kan. Jadi sekali lagi ini persepsi terhadap kekhawatiran Pak Jokowi. Begitu Jokowi bilang khawatir, itu satu sistem moneter para investor ini, dari yang gede-gede maupun yang cuma main dikit-dikit itu di money changer misalnya, itu udah tahu Hmm. bahwa ada masalah itu karena Jokowi tidak bisa menerangkan kapan ini bisa diatasi kan. Kan ini sinyal yang dihidupkan oleh Jokowi sendiri tuh. Investor IKN nggak masuk, itu juga penanda bahwa sistem keuangan kita tidak bertambah rezeki dari dolar yang masuk kan. Lalu Bahlil bilang oh itu nanti semester depan itu, dan Hmm. nggak ada tanda-tanda juga mereka masuk. Maka mereka yang berpikir bahwa IKN ini nggak akan jadi, itu tahu bahwa harga rupiah kita akan sangat tertekan tuh. Maka rame-rame pindahin ke dolar kan. Itu dasarnya sama tuh. Jadi setiap kali pemerintah bicara, itu pasar langsung bereaksi. Setiap kali Bahlil ngomong, itu juga spekulan langsung bekerja kan. Kan begitu sifat dari apa namanya ini, high-fi kapitalisme Ya. yang sangat peka terhadap keadaan, atau bahkan disebut sebagai footloose capitalism yang nggak ada jejaknya. Tiba-tiba rupiah udah pindah ke Singapura, dari Singapura dalam 2-3 detik udah pindah ke Wall Street balik lagi ditampung oleh seorang investor di Indonesia, lalu dia mulai pasang spekulan, ini pasti turun lagi nih 10 basis point tuh. Hmm. Jadi sebetulnya kita tahu itu sebagai keadaan dari permainan para spekulan tuh, dan
atau yang disebut kalangan short termis tuh, yang mau main pendek aja tuh, dalam hitungan 1 kali 24 jam dia udah dapat capital gain atau selisih kurs. Tetapi lagi-lagi ini dibicarakan terus di Indonesia oleh kalangan mak-mak, atau kalau kita nguping kan di WA group kan udah begitu tuh, wah ini Ya, bahaya ya. bahaya ini. Jadi sebetulnya ketegangan itu udah jadi sebelum Pak Jokowi ingin menenangkan, ya orang udah panik kok. Ya, kalau di kelas bawah itu mereka dikatakan mereka memang tidak memperhatikan soal dolar, tapi mereka yang perhatikan adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Itu Bung Rocky, yang dan itu sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Bagaimana harga-harga beras terus naik, gula juga naik, kopi dan sebagainya. Dan sekarang kebutuhan rumah tangga itu sekarang betul-betul mereka itu harus pandai-pandai mengaturnya begitu ya. Dan yang diatur juga kagak ada, itu persoalannya. Makanya ketika Ya muncul itu. tapera pada ngamuk itu wajar ketika muncul tapera kemarin. Jadi itu kan terasa sekali soal daya beli, soal kenaikan harga-harga, dan tanpa orang mesti baca Economics 101, Ya, ya. orang udah alami itu kan. Hmm. Jadi dasar-dasar kebijakan rasional itu udah nggak ada lagi, dan itu yang mulai kita bayangkan, misalnya para menteri akhirnya ogah-ogahan tuh. Masih ada upaya Pak Jokowi untuk menyogok partai-partai itu dengan isu reshuffle, tapi semuanya pasti menganggap ngapain lagi reshuffle itu toh, Ya, ya, ya. kita kalaupun diganti menterinya kan menterinya nggak bisa bikin apa-apa kan. Karena Hmm. itu intinya tuh. Jadi Jokowi sebetulnya ada di dalam yang sering kita sebut the beginning of the end itu. Jadi dia sudah ada di dalam grafik menurun, dan tidak mungkin lagi mengalami return itu. Jadi poin kita selalu adalah Jokowi makin lama makin kehilangan kemampuan untuk mengendalikan politik, karena ekonomi yang akan menentukan stabilitas politik. Ya kan kita sejak awal sebenarnya menyinggung ya, sudah kita singgung bahwa namanya sunatullah itu hukum alam itu nggak mungkin dilawan ya, bahwa seorang presiden yang sudah di masa akhir kekuasaannya injury time itu ya itu berlaku di seluruh dunia, saya kira yang disebut sebagai apa lemdak gitu. Tapi persoalannya kan Pak Jokowi kemudian malah makin banyak membuat ini kan seperti orang kayak di apa ya Bung Rocky, lumpur Vietnam gitu ya. Kalau Anda kan mulai terjebak di situ, semakin Anda bergerak itu kan akan Anda semakin tenggelam kan gitu. Iya, dia nggak ikuti prosedur yang dibuat oleh apa namanya, Rembo itu, Ya, bahwa ya. mending diam di situ Ya. tuh sambil tunggu ada yang nolong, jangan bergerak-gerak tuh. Tapi Mhm. Pak Jokowi juga nggak ngerti bahwa ya statistik politik dunia itu menunjukkan setiap kali siapapun, bahkan yang paling paling berpengaruh itu paling populer, kalau udah 2 periode itu orang udah nggak peduli, dia mau naikin bendera lagi, mau negakkan benang basah, itu artinya dia bergerak-gerak, maka lumpur psikologi dia sendiri akan menenggelamkan dia kan. Kan dia tak berpikir bahwa akan ada yang ngangkat, siapa yang akan ngangkat, dan berupaya untuk minta minta sinyal dari buzzer juga udah pada kabur, karena duit oligarki juga nggak mungkin lagi tuh ngasih buzzer untuk menaikkan kembali yang disebut likability atau bahkan elektabilitas Jokowi kan. Jadi sekali lagi opini publik udah berubah, dan itu terasa lah kalau saya pergi ke kampus-kampus atau bahkan ke wilayah-wilayah pendukung tradisional Jokowi itu mengatakan ya udah kita salah tuh, kita memang dikutuk untuk menerima keadaan yang buruk ini kan. Jadi bagi mereka para pendukung Jokowi itu betul-betul masyarakat sipil bekas-bekas pendukung Jokowi itu udah beralih, udah nggak percaya lagi. Jadi apapun yang diucapkan Jokowi, mau dipamer IKN, mau bicara tentang upacara 17 Agustus, mau kasih sinyal bahwa rupiah itu nanti akan kembali lagi, reflux segala macam, itu nggak akan dipercaya. Jadi soalnya ada kepercayaan udah hilang. Jadi Ya. apapun yang diucapkan Pak Jokowi, ya udah itu, ya orang anggap ya lu ngoceh aja deh. Ya, ya, ya. Jadi ini kita tunggu ya, karena kita sekarang libur ya, nanti Senin juga akan libur, Hari Raya Idul Adha. Mungkin nanti hari Selasa atau Rabu kita akan melihat bagaimana pasar mulai mulai bergerak lagi, dan rasa-rasanya sih kecenderungannya ini sentimennya akan terus menekan rupiah gitu. Ya nanti ada keterangan bahwa itu efek COVID memang masih bekerja sampai sekarang tuh. Ah, Namanya ya, ya, global supply chain masih terganggu karena ada Ukraina segala macam. Iya, tetapi real di kita itu dari awal daya beli rakyat itu, bahkan sebelum ada perang Ukraina, sebelum ya, ada krisis Israel, sebelum ada COVID memang udah buruk. Dan ya. itu intinya kan. Jadi sekali lagi fundamental kita memang buruk dari awal, dan karena itu kena angin semilir aja udah kelepek-kelepek, apalagi kena badai krisis moneter dunia. Yes, oke. Baik, makasih Bung
Rocky, ya, jadi tetap waspada ya, bahwa mulai hati-hati, situasi memang seperti katakan Pak Jokowi lebih ketar-ketir lagi sekarang ini. Ya, mau ikat pinggang udah nggak bisa, mau pinggangnya Ya, udah hilang. yes, oke.